Bab 028. Sayang, sepertinya kau semakin berisi, kata Mirza meraba pinggang istrinya melangkah turun ke bawah. Berat badan Nisa memang sudah bertambah. Masa sih Kak, jawab Nisa memegang perut, lengan, pipi juga bokongnya. Ah, iya, aku baru sadar. Ini pasti karena kau tidak bekerja Kak. Hanya duduk diam di villa ini. Maka itu, Kakak harus izinkan aku bekerja lagi, kata Nisa sedikit merengek. No sayang, itu tidak akan lagi. Jika kau mau bekerja, kerja saja di kantorku. Jawab Mirza menarik kursi buat istrinya, karena mereka sudah tiba di meja makan. Ayolah kakak, aku mau kerja apa di sana? Lagian aku hanya lulusan SMA Kak, jawab Nisa masih merengek mencoba untuk membujuk suaminya untuk kembali bekerja di toko bunga milik Elina lagi. Aku bos di sana, mau kau lulusan apa tidak masalah. Kau bisa bekerja menjadi asistenku. Aku juga tidak memiliki asisten. Jawab Mirza menyendok nasi buat istrinya. Itu tidak asik Kak, lagian asisten itu apa saja pekerjaannya pasti tidak asik. Asik sayang. Karena tugasmu cukup diam dan mencintaiku setiap waktu, jawab Mirza tersenyum penuh arti pada istrinya. Nisa lagi-lagi berdecak melihat suaminya, karena dia tahu pasti ujung-ujungnya arah pembicaraan suaminya itu mengarah ke ranjang lagi. Mesum, kata Nisa malas meladeni suaminya yang semakin hari semakin mesum dan sering meminta jatah tanpa kenal waktu. Mesum sama istri sendiri tidak apa-apa kan? Kata Mirza tersenyum pada istrinya. Mirza menaruh beberapa lauk ke dalam piring istrinya. Tadi dia menyuruh Bik Ririn untuk memasak makanan kesukaan Nisa. Makasih Kak, kata Nisa juga mengambilkan makanan untuk suaminya. Biar aku saja sayang, kau makan saja. Mirza mengambil piring dari tangan istrinya. Terus apa gunanya aku jadi istri kakak, jika ini itu semua tidak bisa? Kata Nisa menggeleng melihat suaminya mulai memakan makanan yang suaminya ambilkan tadi. Tiba-tiba Nisa merasa mual mencium bau makanan yang akan dia suapi ke dalam mulutnya. Dia langsung berlari ke dapur dan muntah di wastafel. Uwekek uwekek uwekek. Nisa muntah-muntah membuat Mirza yang mengikutinya tadi langsung cemas melihat Nisa yang muntah. Sayang, kau kenapa? Kita ke rumah sakit ya? Kata Mirza mengusap-usap punggung istrinya yang masih muntah. Tidak Kak, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin beristirahat. Mungkin asam lambungku kambuh lagi Kak, jawab Nisa yang menolak untuk ke rumah sakit apalagi sekarang sudah malam. Tidak sayang, aku sangat mengkhawatirkanmu. Kita ke rumah sakit ya sebentar, bujuk Mirza pada istrinya. Aku ingin istirahat Kak, Nisa memelas pada suaminya. Menarik nafas berat karena istrinya tetap tidak mau ke rumah sakit padahal dia sudah sangat khawatir. Baiklah, mari aku hantar ke kamar sayang, Nisa mengangguk. Mirza langsung menuntunnya naik ke lantai 2 di kamar. Kakak lanjut makannya saja sana Kak, kata Nisa membaringkan tubuhnya di kasur. Tidak sayang nanti saja, Mirza ikut berbaring bersama istrinya menarik kepala Nisa dan menaikkan di lengannya. Kau pasti lapar kan sayang, apa kau ingin makan sesuatu? Aku buatkan, kata Mirza lembut. Tidak Kak, aku hanya ingin memakan masakan Nyonya Mama. Tanpa sadar ucapan itu keluar dari mulut Nisa begitu saja. Ya sudah, kita bersiap untuk ke mansion ayah. Nanti kau makan di sana sayang. Mirza ingin bangun dari sisi Nisa tapi langsung ditahan olehnya. Tidak Kak, jangan. Aku hanya asal bicara saja Kak. Ini juga sudah sangat malam Kak, yang benar saja mau menyuruh Nyonya Mama masak untuk aku Kak. Aku tidak mau Kak. Itu hanya merepotkan Nyonya Mama, aku mau tidur saja Kak. Besok saja kita ke sananya ya. Kata Nisa yang memang tidak enak hati jika dia harus merepotkan mertuanya alias Nyonya Mama untuk masak di jam istirahat ini. Tidak sayang, itu tidak masalah. Nyonya Mamamu itu pasti tidak keberatan. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang, kata Mirza tetap berdiri dari duduknya melangkah mengambilkan pakaian buat istrinya juga tidak lupa dengan jaket yang lumayan tebal agar sang istri tidak akan kedinginan. Tapi Kak, Nisa merasa benar-benar tidak enak pada Nyonya Mamanya.
Tidak ada tapi-tapian sayang. Aku tidak ingin kau kelaparan malam ini, ayo. Mirza menarik tangan Nisa dari kasur memakaikannya pakaian buat istrinya yang tadi dia ambil dari ruang ganti. Kak, aku bukan bayi. Menurut saja Nisa, kata Mirza menyebut nama istrinya. Jika sudah seperti itu dia tidak akan berani lagi untuk membantah suaminya. Setelah siap mengganti pakaiannya, mereka berdua langsung berangkat ke mansion ayahnya. Di jalan Mirza terus menggenggam pergelangan tangan istrinya sambil menyetir. Tidak berapa lama akhirnya mereka tiba di mansion. Mirza menuntun Nisa masuk ke dalam. Assalamualaikum, kata Nisa dan Mirza bersamaan. Sarah juga suaminya yang masih bersantai di ruang tengah langsung mengalihkan pandangannya pada Mirza dan juga Nisa yang melangkah menghampiri mereka berdua. Waalaikumsalam, jawab Sarah dan Kusuma bersamaan. Mirza? Nisa, kata Kusuma heran melihat mereka berdua berkunjung malam-malam begini. Fikirnya. Nisa seperti biasa langsung menyalami kedua orang tua suaminya. Saat menyalami Sarah, Nisa memegang lehernya merasa mual dengan aroma parfum mertuanya. Nisa buru-buru menjauhkan tubuhnya dari Sarah. Sarah menyerjit melihat tingkah aneh menantunya. Ada apa Nisa? Tanya Sarah menghidu baju yang dia gunakan. Tidak nyonya mama, gugup Nisa. Karena mana mungkin dia mengatakan jika dia tidak suka aroma mertuanya itu. Aneh-aneh saja kau Nisa, ujar Sarah. Tiba-tiba Mirza bersuara, Ma, apa boleh mama masak buat Nisa? Soalnya dia mual memakan makanan yang dimasak oleh Big Ririn, maka itu aku datang kemari Ma. Soalnya Nisa belum makan malam. Katanya dia ingin memakan masakan yang dibuat oleh mama, jelas Mirza panjang lebar. Sarah dan Kusuma saling pandang. Mereka berdua mengulum senyum secara bersamaan. Mereka tahu kenapa menantunya bertingkah aneh seperti itu. Tentu saja boleh sayang. Kalau begitu mama langsung masak saja ya. Tapi tunggu dulu nyonya mama ingin mengganti baju nyonya mama dulu. Sepertinya Nisa tidak menyukai aroma yang mama pakai, kata Sarah antusias dan tersenyum sangat bahagia menggosok-gosok tangannya. Ya, buruan sayang, timpal Kusuma juga tersenyum cerah tergambar kebahagiaan dari wajahnya. Baik suami tampanku. Aku mencintaimu, kata Sarah kegirangan langsung naik ke lantai 2 di kamarnya untuk mengganti pakaiannya juga aroma yang dia gunakan agar menantunya tidak lagi mual bila berada di dekatnya. Nisa dan Mirza saling pandang. Mereka heran melihat Sarah dan Kusuma bertingkah aneh dengan wajah seperti baru saja memenangkan lotre. Padahal tadi jelas-jelas Sarah sangat judes seperti biasanya. Kak, ada apa dengan ayah dan nyonya mama, bisik Nisa pada suaminya. Aku juga tidak tahu sayang. Mereka sangat aneh, Mirza juga membisik istrinya. Kusuma yang mendengar bisik-bisikan mereka hanya tersenyum dan mengutuk anaknya dalam hati, dasar anak bodoh. Istrinya hamil tapi dia tidak menyadarinya, batin Kusuma. Kusuma senang sekali mengatainya putranya itu anak bodoh. Setelah selesai mengganti pakaian Sarah langsung menuju dapur. Dia juga tidak bertanya pada Nisa ingin memakan apa. Karena dia tahu pasti Nisa juga canggung untuk mengatakan keinginannya. Dia sangat tahu sikap menantunya seperti apa. Sarah mulai memasak dengan lincahnya sambil berkumandang ria di dapur. Sarah sangat bahagia. Pelayan ingin membantu Sarah tapi seperti biasa dia akan melarangnya dan mengatakan, "Ini untuk menantuku. Biar aku sendiri yang memasaknya." Seperti inilah ucapan Sarah jika pelayan ingin membantunya. Di luar Nisa yang tidak enak pada mertuanya meminta izin pada suaminya untuk menyusul Sarah ke dapur. Tiba di dapur Nisa melihat mertuanya yang sangat bahagia sambil berkumandang dan berkutat dengan tangan-tangan lincahnya. Ada apa dengan nyonya mama? Aku merasa merinding melihat nyonya mama yang aneh. Batin Nisa melangkah mendekati Sarah. Nyonya mama, ada yang bisa Nisa bantu? Tanya Nisa berdiri di dekat Sarah. Oh, no sayang. Menantu nyonya mama duduk manis saja, kata Sarah menuntun menantunya dan mendudukkan di kursi dengan hati-hati yang membuat Nisa bertambah bingung dengan tingkah mertuanya apalagi Sarah memanggilnya dengan panggilan, sayang.
Nisa seperti beo melihat mertuanya. Biar nyonya mama sendiri yang buat. Sebentar lagi nyonya mama siap. Sabar cucu oma, kata Sarah bertingkah seperti anak kecil melangkah kembali ke dapur. Nisa benar-benar dibuat melongo melihat mertuanya. Karena ini pertama kali Sarah bertingkah seperti anak kecil di hadapannya. Cucu oma, batin Nisa yang mendengar ucapan mertuanya. Keesokan harinya di kamar Mirza masih dimention ayahnya. Uwekek uwekek uwekek. Pagi hari Nisa kembali muntah-muntah seperti semalam di villa. Sayang, ada apa denganmu? Kita ke rumah sakit sayang, tidak ada bantahan lagi. Harus ke rumah sakit. Aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Khawatir Mirza pada Nisa yang baru keluar dari kamar mandi. Nisa mengangguk menjawab suaminya. Kak, apa baju kakak bisa diganti saja? Kata Nisa hanya mengikuti kata hatinya saat melihat warna baju suaminya mengganggu pemandangannya. Mendapat pertanyaan seperti itu dari istrinya. Mirza langsung melihat ke arah bajunya yang menggunakan jas berwarna abu-abu dengan kemeja putih di dalamnya. Baiklah sayang, aku ganti dulu. Setelah itu kita ke rumah sakit ya, jawab Mirza dengan lembut walaupun dia merasa aneh dengan permintaan istrinya tapi tetap saja dia masih menurutinya. Beberapa menit berlalu Mirza sudah keluar dari ruang ganti dengan menggunakan jas hitam juga kemeja hitam di dalamnya. Loh, kok hitam lagi kak? Kan sama juga yang tadi itu kak, protes Nisa pada suaminya. Beda lah sayang, tadi kan abu-abu, ini kan hitam sayang, kata Mirza tetap meladeni sikap aneh dari istrinya. Tunggu sebentar. Kata Nisa melangkah masuk ke dalam ruang ganti mengambil satu kemeja buat suaminya yang berwarna pink dan membawanya pada suaminya. Mirza mengangkat satu alisnya melihat istrinya membawa kemeja berwarna pink. Di mana kau mengambil baju berwarna pink itu sayang? Tanya Mirza karena yang dia tahu dia tidak memiliki baju kemeja yang berwarna pink di lemarinya. Udah kak, tidak usah banyak tanya, ganti saja baju kakak menggunakan kemeja ini. Kata Nisa santai dan tersenyum manis. Mirza membolakan kedua netranya saat Nisa menyuruhnya menggunakan baju yang berwarna pink. Tentu saja dia tidak ingin menggunakannya. Yang benar saja, batin Mirza tersenyum kecut pada istrinya. Ayolah kak, katanya mau ke rumah sakit. Kakak mau ke kantor juga kan? Apa kakak tidak takut telat nanti kak? Kata Nisa menyodorkan kemeja buat suaminya. Sambil mengedip-ngedipkan matanya. Mau tidak mau Mirza terpaksa mengambil kemeja yang diberikan oleh istrinya dan memaksakan senyuman di wajahnya. Dia kembali ke ruang ganti dan memakai baju berwarna pink yang lumayan terang. Ah, mimpi apa aku semalam? Kenapa aku apes sekali hari ini? Batin Mirza yang tetap memakai bajunya. Setelah itu dia kembali menghampiri istrinya yang sedang menunggunya di luar. Loh, kok guna jas sih sayang? Kan tidak terlihat baju pinknya sayang, kata Nisa membuka jas suaminya. Mirza tersenyum senang karena Nisa memanggilnya, sayang, ya sudah. Jasnya dibuka saja, kata Mirza membuka jasnya dengan semangat 45, dia tidak peduli dengan warna kemejanya lagi. Dia sangat bahagia dengan panggilan Nisa padanya. Nisa dan Mirza melangkah turun ke bawah menaruh jasnya di lengannya dengan satu tangan menggandeng tangan istrinya. Di meja makan sudah ada Kusuma dengan Sarah juga Reza yang sedang menunggunya. Hai kakak ipar, kenapa suamimu terlihat aneh hari ini dengan penampilannya itu? Sindir Reza menahan tawanya sama seperti Sarah yang juga menahan tawanya melihat putranya menggunakan baju berwarna pink. Biur, uhuk. Kusuma yang sedang meminum kopinya langsung menyemburkannya dan terbatuk melihat Mirza yang menggunakan kemeja berwarna pink, karena dia tahu putranya itu sangat tidak menyukai warna satu itu. Mirza menatap tajam pada Reza yang menyindirnya. Juga menatap kesal pada ayah juga mamanya yang sedang menahan tawanya. Hai Kak Reza, sapa Nisa pada Reza. Hai juga cantik, jawab Reza mengedipkan satu matanya pada Nisa yang membuat Mirza melototinya. Yang lagi bucin akut, jangan sampai ke rumah sakit karena meledak, Reza tidak henti-hentinya terus membuat Mirza jengkel padanya.
Mengganggu di pagi hari saja. Membuat mood berantakan, ketus Mirza pada Reza. Reza memperlihatkan deretan gigi rapinya saat Mirza ketus padanya. Kalian mau kemana? Tanya Reza juga ikut sarapan bersama mereka. Aku mau ke rumah sakit sebentar menghantar istriku, kata Mirza. Kakak ipar sakit? Tanya Reza menyerjit. Kenapa tidak sekalian saja kau tinggal di luar negeri? Lama banget di sana. Kukira kau sudah akan pindah negara, ledek Mirza karena Reza baru saja pulang kemarin dari luar negeri, dan tidak mengetahui apa yang menimpa Nisa baru-baru ini. Banyak hal yang Reza sudah lewatkan, dia bahkan tidak tahu jika Rosa sedang berada di sel tahanan. Wah, tante cantik calon istriku. Ternyata calon anak tiriku sedang merinduiku, balas Reza berbicara pada Sarah mengejek Mirza yang membuat Kusuma menatap tajam ke arahnya. Enak saja calon istri katamu. Awas saja kau, ku laporin kau pada papamu. Berani-beraninya menggoda istriku, kesal Kusuma pada anak sahabatnya yang sering berbicara semaunya mengikuti jidatnya saja. Jangan dong paman. Cuma canda dikit doang udah bawa-bawa papa, paman tidak asik deh. Kusuma menggeleng melihat Reza, heran deh. Bagaimana Andika bisa memiliki anak modelan kayak gini, gumam Kusuma. Karena Andika sahabatnya itu sangat pendiam, begitupun istrinya yang lemah lembut. Tapi Reza sangat cerewet dan berbicara semaunya. Sebenarnya Kusuma sangat bangga dengan anak sahabatnya itu yang tidak terjerumus pada minuman-minuman keras seperti Mirza. Juga sangat menjaga kehormatan wanita. Kusuma tahu jika Reza sangat menghormati seorang wanita. Di rumah sakit Nisa sedang diperiksa oleh dokter. Mirza menunggu istrinya di luar juga ada Reza, karena tadi Reza mengikuti Mirza ke rumah sakit. Setelah beberapa menit berlalu akhirnya dokter keluar dari ruangan. Mirza yang melihat dokter berdiri dari duduknya menghampiri dokter tersebut bersama dengan Reza. Bagaimana dengan istri saya dokter? Dia sakit apa? Tanya Mirza sedikit tidak sabaran. Seorang dokter wanita tersenyum pada Mirza, istri tuan tidak apa-apa, muntah-muntah itu biasa bagi wanita yang hamil muda, kata dokter wanita yang memeriksa Nisa. Mirza terdiam mematung mendengar ucapan dokter mengatakan istrinya hamil. Istri saya hamil dok, ulang Mirza masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dokter tersebut kembali tersenyum kemudian mengangguk, tahniah tuan. Istri Anda sedang hamil, usia kandungannya sudah masuk 4 minggu tuan. Mirza berkaca-kaca mendengar istrinya hamil, dia terlalu senang sehingga tidak bisa mengungkapkan rasa senangnya. Reza yang mendengar Nisa hamil juga ikut bahagia, dan tersenyum cerah, makasih dokter, kata Reza pada dokter saat Mirza masih diam dengan wajahnya yang sangat bahagia mendengar berita kehamilan sang istri tercinta. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu tuan. Silakan dok, jawab Mirza dengan wajah yang sangat cerah menggambarkan kebahagiaan di wajahnya. Dokter itu kembali ke ruangannya. Tahniah bro, akhirnya tidak lama lagi namamu akan berganti menjadi ayah, kata Reza menepuk bahu Mirza. Makasih Res. Aku sangat bahagia, kata Mirza mengusap air matanya. Aku juga turut bahagia bro. Mari kita ke dalam, kata Mirza mengajak Reza menghampiri istrinya yang masih berada di ruangan. Ceklek. Mirza masuk ke dalam dengan wajah yang sangat cerah, dia langsung menghampiri Nisa dan memeluknya dengan hangat. Nisa yang masih belum tahu jika dia sedang hamil, heran melihat suaminya.